Pemirsa, pemerintah akan melakukan banding menyusul keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang memutuskan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO terkait larangan ekspor nikel. Kepastian Indonesia kalah melawan WTO terkait larangan ekspor nikel dikatakan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi 7 DPR. Menteri ESDM mengungkapkan WTO menolak pembelaan Indonesia terkait dengan alasan pemberlakuan larangan ekspor nikel. Saat ini pemerintah tengah menempuh upaya banding terkait keputusan WTO ini. Pemerintah juga belum akan mengubah peraturan larangan ekspor nikel, mengingat keputusan WTO belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Putusan panel WTO di Dispute Settlement Body atas perkara larangan ekspor nikel Indonesia yang dicatat dalam sengketa DS 592 WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk appeal atau banding dan tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh Dispute Settlement Body. Perlu mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter kita. Pemirsa, kekalahan Indonesia dalam sengketa nikel di Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO berpotensi menghambat hilirisasi nikel dan berpengaruh terhadap pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Apakah langkah banding yang dilakukan pemerintah Indonesia ini sudah cukup? Kita bergabung bersama ekonom Universitas Indonesia yang juga adalah Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya. Mas Fitra, ini sudah diperkirakan sebetulnya oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia kemungkinan akan kalah dalam sidang di WTO. Nah, kemudian pemerintah dikatakan Menteri SDM melakukan upaya banding. Apakah banding ini sudah tepat atau memang ada cara lain yang bisa dilakukan Indonesia, Mas Fitra? Ya, secara formal memang mekanisme banding ini adalah hak kita ya. Jadi ini kalau namanya hak memang harus diambil. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya berbeda dengan kasus WTO ya. Kasus kita di nikel ini sebenarnya punya potensi untuk menang. Kenapa? Karena kalau kita lihat di artikel GATT 1994 nomor 11, artikel 11 paragraf 2A itu sebenarnya menunjukkan bahwa kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa ada critical shortage di foodstuff atau produk-produk yang esensial untuk kita melakukan ekspor, maka kita bisa melakukan prohibitions atau moratorium tersebut, gitu kan, dalam general elimination of export atau export prohibition. Oke. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Sebenarnya banyak yang bisa kita buktikan. Seperti misalnya begini. Produksi stainless steel kita itu kan meningkat, bahkan nomor 2 terbesar di dunia sekarang mengalahkan Eropa. Bahkan sekarang Eropa turun terus ya produksi stainless steelnya. Kenapa? Karena kan bahan bakunya adalah nikel. Nah, dan kalau misalnya kita ekspor ke Eropa, artinya kita akan kekurangan produk esensial itu untuk kemudian memproduksi nikel kan. Ketika kita turunkan nikel menjadi ferronikel, dicampurkan menjadi krom, dicampurkan dengan krom, kemudian menjadi stainless steel. Ini adalah proses yang harus kita lalui untuk kemudian mengekspor stainless steel. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita bisa menyajikan data bahwa ini memang betul-betul dibutuhkan. Kalau enggak ya produksi stainless steel kita akan anjlok. Begitu juga dengan kalau kita bicara mengenai nanti produk turunan berikutnya yaitu baterai. Ini kan juga sebenarnya kita juga membutuhkan lagi membangun ekosistem electric vehicle, dalam satunya adalah baterai listrik. Nah, ini kan butuh sumber daya. Dan seharusnya proses banding ini bisa kita lalui dengan lebih positif, asalkan memang ini berlaku secara fair. Karena begini Mas Leonard, biar bagaimanapun kalau kita lihat dispute and settlement di WTO,
negara-negara berkembang lebih banyak kalahnya karena ini semacam balance of power atau imbalance power. Kan seharusnya kita punya balance of power antara negara maju dengan negara berkembang, tapi seringkali negara berkembang itu kalah di persidangan. Ya. Nah, ini meskipun kita sekarang hidupnya di paradigma yang lebih multipolar, tidak lagi northern led sebagaimana dulu, tetapi tetap aja ada aspek-aspek itu yang juga harus kita Mas Fitra, perhatikan. yang sering disebut adalah bahwa dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus tunduk kepada aturan WTO, yang salah satu prinsip dasarnya adalah perdagangan bebas. Tidak boleh kemudian secara sepihak memutus akses kepada barang-barang yang tadinya diimpor dari Indonesia. Dan ada yang mengatakan bahwa karena ini di tengah jalan perjanjian itu diubah, ini adalah breach for the sanctity of contract, pelanggaran dari kesucian kontrak. Tanggapan Anda terkait itu bagaimana, Mas? Ya, itu kita bicara mengenai interpretasi hukum, tapi di sisi lain kita juga bicara mengenai kepentingan pragmatis negara-negara itu untuk kemudian membangkitkan perekonomiannya. Nah, ini harus ada titik temunya, gitu ya. Sebagaimana kita tahu juga, Mas Leonard, kita juga mengadopsi kalau dalam konteks WTO secara umum, most favored nations. Nah, konsep most favored nation ini sebenarnya kalau kita mau strict, itu kan sebenarnya dilanggar dengan FTA dan baik itu bilateral maupun regional FTA. Karena itu akan melanggar konsep most favored multilateral nation pada preferensi tertentu, gitu kan. Apalagi kalau sifatnya preferential trade agreement. Nah, sebenarnya dinamika seperti itu sah-sah saja terjadi di lapangan. Ya, asalkan memang ada notifikasi ke WTO dan asalkan memang tidak ada yang kemudian merasa dirugikan. Nah, ini adalah proses yang sebenarnya sangat wajar begitu ya, Mas Leonard. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di pemberitaan mengatakan bahwa kalau upaya ini kalah maka akan banding, lalu kalau seandainya banding juga kalah maka pemerintah akan mencoba mengubah peraturan perpajakan. Katanya pajak ekspor biji nikel kalau dijual mentah akan dinaikkan oleh pemerintah. Ini akan kontraproduktif kepada pergaulan internasional Indonesia, menguntungkan tentunya perdagangan Indonesia, atau seperti apa Anda lihat, Mas Fitra? Iya, memang begini Mas Renat, dalam setiap kebijakan-kebijakan perdagangan, kita tidak hanya melihat dampaknya di dalam negeri, tetapi kita juga melihat apa yang akan dilakukan oleh trade partners kita, atau yang biasa disebut sebagai efek retaliasi. Nah, kalau tadi Mas Leonard menyebutkan mengenai bagaimana efeknya kepada pergaulan kita di dunia internasional, ya pastinya ini akan menjadi presiden dan buruk gitu kan. Ketika melihat, wah ini Indonesia nggak asik, kan, karena terlalu banyak merugikan kita. Bisa saja. Meskipun dalam perspektif kita itu suatu hal yang menguntungkan. Tetapi sebenarnya ada cara lain, Mas Leonard. Kita kan juga sebenarnya sedang kemudian menginisiasi Indonesia EU-SEPA. Nah, negosiatornya kan ini mirip-mirip, sama. Negosiator yang di CPO itu dari EU sama, mirip, irisan. Terus negosiator yang juga kemudian mengajukan keberatan atas moratorium nikel kita juga sepertinya juga beririsan. Nah, nanti di EU-SEPA kita akan ketemu orang-orang itu lagi. Oke, kalaupun nanti kita yang jelas kita harus melalui proses banding ini karena ini bagian dari hak kita. Tapi kalaupun worst case-nya terjadi bahwa kita kalah, apa yang harus kita lakukan? Tadi Menteri Bahlil sebenarnya itu lah bisa dilakukan karena juga best practice-nya juga seperti itu. Meskipun kita juga harus aware terhadap efek retaliasinya. Tapi EU-SEPA ini kita juga bisa kemudian mempertemukan kepentingan-kepentingan di situ. Oke, misalnya begini, kita kalah. Kita harus kemudian mengekspor nikel kita mentah-mentah ke sana. Tapi begini dong, Anda harus investasi di sini. Anda kan butuh nikel kita. Kita nanti akan prioritaskan juga nikel kita untuk Anda. Tapi Anda investasi sini, taruh pabriknya di sini untuk mengelola stainless steel Anda. Gitu. Nah, itu kan salah satu bagian dari diplomasi dan juga negosiasi. Dan saya rasa ini, ya udah, ini adalah win-win. Oke, kita mempersilahkan Anda untuk bawa nikel kita. Tapi karena kita butuh, ya Anda juga di sini dong. Investasi dong di sini. Nah, ini dalam konteks yang jauh lebih menguntungkan buat kita. Kalau melihat yang terjadi sekarang, ini kan kelihatannya pemerintah CQ Presiden Jokowi kan terinspirasi dengan larangan ekspor nikel ini yang meningkatkan pendapatan bagi negara, juga untuk komoditas logam yang lain rencananya juga akan dilakukan hal yang sama. Tapi kalau belajar dengan ekspor nikel yang sekarang sedang di-challenge dan Indonesia kalah harus banding di WTO, apakah cukup bijak, Mas Fitra, kalau kemudian larangan ekspor mentah yang sama dilakukan langsung kepada komoditas dan terutama logam yang lain, Mas Fitra?
Saya rasa ini maju aja, maju terus karena begini, oke, ini kan pembahasannya adalah case by case, tergantung siapa yang merasa dirugikan, gitu kan. Nah, mungkin akan ada kemungkinan ada kasus serupa dan kita akan mengajukan, kita akan diajukan ke dispute and settlement mechanism dengan kemudian presiden yang kita dalam melalui proses banding ini bisa saja. Tapi itu nggak masalah. Maksudnya bisa kita lakukan juga karena kita juga punya ground yang kuat sebenarnya seharusnya gitu kan. Yang lain juga melakukannya kok, Mas Leonard. Negara-negara lain juga melakukan. Mereka bisa membuktikan bahwa ini ekspornya produk-produknya esensial untuk kemudian melakukan ekspor. Dan kita bisa melakukan itu juga. Toh nanti kita bisa pertemukan di forum-forum lain dan saya rasa tidak masalah karena begini Mas Leonard, ketika kita melakukan hilirisasi ya 2 tahun terakhir, kita bisa melihat kemarin datanya dari Pak Bahlil. Ada komitmen dan dia nggak realisasi investasi yang meningkat di sektor hilirnya, jadi meningkat spiking up. Nah ini kan suatu hal yang menarik karena selama ini kita hanya menjual barang mentah yang minim nilai tambah, sehingga pada akhirnya kita tidak kemudian mendapatkan value yang cukup besar untuk perekonomian kita. Ini kan nggak bisa kalau seperti ini terus. Nah, maka harus kemudian diajukan kemudian negosiator kita yang goal, datanya juga harus diperbaiki dan tidak kalah pentingnya Mas Leonard. Ini kita harus sewa lawyer yang mahal. Pagu kementeriannya harus ada diskresi. Supaya apa? Supaya kita bisa lawyer yang nggak tengah-tengah, nggak mediocre, tapi lawyer yang memang punya riwayat kemenangan kasus yang banyak di forum-forum itu. Gitu. Ya, itu tadi saya mau tanyakan secara teknis, apakah negosiator dan lawyer-lawyer Indonesia itu sebetulnya memang punya kapasitas yang membuat kita bisa menang? Itu pertanyaan besarnya ya, Mas Fitra ya. Betul Mas Leonard. Mas Fitra terakhir, kalau melihat kasus sekarang tadi memang belum inkrah begitu ya keputusan WTO ini karena masih dibanding. Jalannya hilirisasi nikel untuk terutama pembangunan baterai, industri baterai kendaraan listrik bisa terganggu atau tidak dengan kejadian ini, Mas Fitra? Secara psikologis pasti terganggu, tapi saya rasa kalau kita lihat administrasi Pak Jokowi ini kan cukup kepala batu ya, quote unquote ya, jalan terus saja. Saya sih nggak masalah. Toh ini belum mengikat, belum inkrah, belum kemudian kita juga belum dikenakan sanksi dan seterusnya, jalan aja. Ya. Baik, kita harapkan memang kepentingan nasional bisa dikedepankan, tapi tentunya dengan cara yang cantik ya, supaya kita tidak amit-amit tidak sampai dikucilkan di pergaulan internasional. Mas Fitra Faisal, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas. Selamat, Mas Leon.